Apalagi cewek cakep satu sekolah. Ngangong-ngangong ntar. Dan akhirnya sekarang gue gak nyangka kalau misalnya Fanny cewek paling cakep dan populer satu sekolah waktu gue SMP itu sekarang bakalan tinggal satu rumah sama gue. Dan jadi saudara tiri gue. Dan kemudian setelah kita jadi saudara itu gue disuruh sama bokap buat nganterin Fanny istirahat di kamar gue. Karena kata dia selama Fanny di sini belum punya kamar dia bakalan tidur satu kamar sama gue. Bejir lah gue kaget banget ngedenger bokap ngomong kayak gitu dengan santainya. Tapi yaudahlah gue juga gak bisa nolak karena si Fanny-nya juga fun-fun aja. Dan setelah itu waktu Fanny udah selesai beres-beres barang-barangnya di kamar gue langsung nyuruh dia buat tidur di kasur karena udah malam. Sementara gue bakalan tidur di kursi aja. Dan waktu gue ambil selimut dan mau ke kursi itu secara tiba-tiba aja Fanny narik selimut gue dan bilang, karena kita sekarang udah jadi saudara Hans, harusnya gak ada masalah kalau kita tidur satu kasur kan? Lagian juga disuruh sama bokap lo. Gue terdiam beberapa saat dan langsung nolak omongan si Fanny. Terus gue langsung bilang kalau misalnya gue tidur di kursi aja gak apa-apa. Lo tidur di kasur aja Van, gue gak ada masalah kok sama itu. Gue langsung nyelimutin Fanny di situ, pakai selimut yang tadi gue bawa dan matiin lampu karena gue udah ngantuk berat mau tidur. Dan secara tiba-tiba aja setelah itu selimut yang tadi gue pakein ke Fanny dia pakein ke gue. Dan waktu gue mau nanya ke Fanny dia ngapain, tiba-tiba aja dia nutup mulut gue dan bilang selamat malam ke gue pakai nada lembut. Singkat cerita, keesokan paginya gue terbangun di kasur dalam posisi gak inget apa-apa kejadian semalam. Dan waktu gue baru buka mata secara tiba-tiba aja Fanny loncat ke atas badan gue dan nimpa gue bruk sampai gue gak bisa nafas. Terus Fanny dengan semangat bilang, "Weh Hans, lo mau tidur sampai kapan? Ayo bangun, lo mau sekolah kagak?" Gue yang jengkel sama Fanny karena pagi-pagi udah buat ulah aja langsung dorong dia jatuh. Terus gelitikin dia sampai dia mohon ampun ke gue. Dan di tengah Fanny yang ketawa kenceng itu bokap sama nyokap tiri gue datang ke kamar.